Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, hari ini aku mau bahas Xiaomi Pad 5. Kenapa kok benda ini toh sangat gaib banget? Goib. Susah dicari, kalau ada di toko online mahal. Nah, jadi aku akan bahas hal ini di video kali ini. Dan ini mungkin buat kalian yang para gadget antusias, khususnya yang Mi Fan, bener-bener Mi Fan, pasti kan udah ngerti ini kenapa sih perkaranya. Tapi ternyata di luar sana tuh banyak banget yang nggak tahu duduk perkaranya. Jadi akan aku jelasin step by step. Nah, kenapa kok produk Xiaomi ini sering dibilang goib ya? Dibilang goib itu artinya kayak gaib gitu loh. Ada tapi nggak ada. Jadi kata goib itu berasal dari barang yang dijual, tapi kita sebagai buyer ketika cari itu nggak dapet. Itu sering terjadi di masa-masa lalu ya. Terakhir sebelum Xiaomi Pad 5 ini itu sering terjadi di produknya si Poco, yaitu Poco M3 dan Poco X3 NFC. Kalau ditarik ke belakang lagi tuh sampai ada juga Redmi Note 7, itu benar-benar goib banget. Jadi ketika permintaan pasar yang lebih banyak daripada jumlah produk Xiaomi yang ada di Indonesia, ketersediaan yang nggak match, akhirnya barangnya cepat habis, tapi pencarinya masih terlalu banyak yang belum mendapatkan produk tersebut. Jadinya pingin beli tapi nggak ada. Goib. Nah, udah goib seperti itu, ada orang-orang yang namanya scalper. Jadi istilahnya dia beli banyak, nimbun karena tahu bahwa produk ini tuh akan dicari di kemudian hari. Dan akhirnya para scalper itu banyak bermunculan dan nimbun produk tersebut. Nah, akhirnya barangnya dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang Xiaomi berikan. Terjadi juga dengan Xiaomi Pad 5 ini. Dijual dengan harga 5 juta, tapi kalau kalian lihat di toko online itu bisa sampai 5,9, 5,6, 5,5. Nah, itu ya gimana ya, hukum ekonomi sih sebetulnya sih. Saya nggak mencoba menyalahkan para scalper juga. Soalnya ya itu udah sering kejadian sih di berbagai lini kehidupan ya, kayak misalkan dunia hobi, mainan juga melakukan hal seperti itu. Nah, kegoiban ini tadi sudah dibilang terjadi karena jumlah permintaan lebih tinggi daripada ketersediaan barang. Nah, waktu aku lihat di Instagramnya Xiaomi itu menulis dalam waktu 10 menit terjual 1.500. Nah, di sini aku bisa melihat dari angkanya itu memang tidak sebesar handphone ya. Angkanya itu tidak sebesar handphone. Biasanya kalau handphone kan dalam 1 menit bisa terjual 5.000 atau 10.000. Ini cuma terjual 1.500. Nah, kalau dari kejadian itu aku menangkap memang stok barang dari Xiaomi Pad 5 ini tuh nggak banyak. Nah, jadi mungkin bisa dibilang sedikit, tapi juga nggak bisa nyalain si pihak Xiaomi juga. Karena kalau dari box seperti ini ya, dari box pengiriman, boxnya Xiaomi Mi Pad ini tuh besarnya bisa sampai 2-3 kali box handphone. Jadi sebetulnya Xiaomi itu bisa mengirim 3 handphone dengan ukuran satu Xiaomi Pad 5 ini. Nah, tapi karena memang pad kan gede ya, tablet tuh gede ya, jadi secara space dalam pengiriman itu pasti juga akan mempengaruhi jumlah barang yang bisa dikirim. Terus juga mungkin juga ada beberapa prediksi yang rada meleset. Ternyata orang-orang Indonesia tuh antusias banget dengan Xiaomi Pad 5. Nah, alasan yang lain adalah adanya kelangkaan chipset juga. Saat ini kita berada di tengah pandemi di mana semua orang butuh yang namanya gadget, butuh yang namanya internet, semua serba online, Zoom, meeting, segala macem itu serba online semua. Jadi kebutuhan meningkat. Dan akhirnya permintaan chip di seluruh dunia itu meningkat pesat. Kalian bisa lihat chipset komputer, chipset HP, semuanya naik. VGA juga naik. Itu karena pandemi, ya lagi-lagi hukum ekonomi. Ketika pasar lebih besar daripada ketersediaan barang, jadinya seperti itu. Kalau nggak langka, harganya naik. Kayak laptop juga bisa kalian lihat naik. Kayak di televisi juga naik karena salah satu komponennya adalah chipset. Jadi chipset ini memang memegang peranan penting saat ini. Dan efeknya berimbas pada Xiaomi Pad 5. Ini sih menurut pengamatanku pribadi ya. Nah, balik lagi, jumlah permintaan pasar ini begitu tinggi ya.
Jadi banyak orang tuh yang ingin beli Xiaomi Pad 5 ini. Dan di sini aku menemukan suatu hal yang menarik. Banyak banget orang yang bukan subscriber saya itu tiba-tiba tanya lewat Facebook, lewat PM, atau teman-teman mungkin lihat saya bawa ini gitu kan. Dia tanya, itu harganya berapa gitu kan. Harganya cuma 5 juta aku belinya gitu kan. Terus dia tertarik semua gitu kan. Itu banyak yang tertarik banget. Aku mau dong, aku mau beli di mana? Nah, aku bilang kan barangnya goib ini. Tapi masih banyak yang cari dan kepingin Xiaomi Pad 5 ini. Lalu yang jadi masalahnya dan yang agak menarik di sini adalah banyak banget orang-orang mengira kalau dengan harga 5 juta ini Xiaomi Pad 5 ini sudah memiliki keyboard, pen, stylus. Nah, ini menjadi titik yang menarik di pembahasan kali ini sebetulnya. Kita sebagai gadget antusias pasti kita udah nonton acara launchingnya dan udah jelas-jelas di sana itu udah dikatakan kalau ini tidak dijual bersama keyboard, aksesoris, dan pen stylusnya. Nanti akan dijual terpisah walaupun hingga sekarang itu pihak Xiaomi belum mendatangkan dan menjual. Itu pandangan kita sebagai gadget antusias, sebagai Mi Fan. Kita pasti tahu lah, kita pasti ngikutin. Bahkan ketika HP-nya belum nongol di Indonesia, kita udah tahu speknya apa, datangnya kapan, kita udah prediksi segala macam. Itu karena kita gadget antusias. Nah, tetapi di luar sana itu banyak banget orang yang istilahnya apa ya? Customer biasa, user yang biasa. Dia bukan seorang gadget antusias atau Mi Fan yang militan kayak kita tuh, itu bukan. Dan mereka cuma lihat ada sebuah tablet harganya 5 juta. Dan kalau kalian cari informasi Xiaomi Pad gitu kan, Xiaomi Pad 5, itu banyak banget gambar-gambar. Bahkan Xiaomi sendiri juga memajang gambar Xiaomi Pad 5 ini tuh bersama pen, stylus, dan keyboardnya. Nah, di sini terjadi miskomunikasi. Nah, sebagai gadget entusias, kita tahu ini nggak ada pen. Ini nggak ada keyboardnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang sangat awam, di mana mereka tahu barang ini tuh hanya dari, misalkan dari Instagram gitu kan, tiba-tiba nongol ada tablet murah. Terus dari berita, misalkan berita-berita media online, ada tablet murah harga 5 juta, kencang segala macam. Terus lihat ada gambarnya, ada pennya dan keyboardnya. Nah, di sini terjadi mispersepsi kan. Terjadi miskomunikasi antara pihak Xiaomi dan pembeli. Nah, banyak banget teman saya itu yang kepingin beli gitu kan. Nah, tapi habis itu, waktu dia tahu, habis aku ceritain kan, kalau pennya tuh nggak dapet sama keyboardnya nggak dapet, dia langsung bilang, loh, kok nggak dapet? Kok pelit banget? Nah, mereka reaksinya bermacam-macam gitu. Dan memang nilai yang yang kuat banget menjual di sini adalah mampunya tablet ini tuh bisa dioperasikan dengan pennya. Nah, itu adalah suatu sisi nilai plus banget yang dicari oleh banyak buyer saat ini. Mau yang Mi Fan atau yang bukan Mi Fan, mau yang gadget antusias maupun yang buyer casual yang biasa, yang mungkin nggak terlalu ngerti dunia teknologi tapi dia tahu kalau dia pengen beli tablet dengan pen yang enak setara dengan Apple gitulah. Secara sederhananya mereka berpikir seperti itu. Nah, ini juga satu yang menarik juga, kenapa di Indonesia menjadi negara yang sepengetahuanku ya, satu-satunya yang menjual Xiaomi Pad 5 ini tanpa aksesoris bersamaan. Jadi kalau kalian lihat di luar negeri itu ada dijual pennya. Di Malaysia kayaknya ada itu, di Malaysia ada. Dan di Indonesia nggak ada. Adanya cuma tabletnya doang. Nah, ini kemana? Kemana pen dan keyboardnya aku juga kurang ngerti gitu kan. Nah, apakah barang-barang ini kan memang itu ya, bukan dirakit di Indonesia ya, bahkan tidak ada TKDN-nya. Jadi banyak orang yang menduga ini adalah barang impor, dan mungkin itu memang benar sih, ini barang impor. Nah, ketika barang impor itu didatangkan di Indonesia, mungkin nggak sebanyak, mungkin ya, ini aku juga kurang ngerti, mungkin nggak sebanyak yang ada di luar negeri, di mana harganya itu lebih mahal. Nah, kalau Indonesia memang dari dulu biasanya tuh datangnya paling belakangan, terus paling murah. Nah, apakah karena hal itu, mungkin si Xiaomi juga kan cari cuan juga ya. Dia juga dia lebih ingin nge-push ke negara-negara yang harga produknya tuh lebih tinggi dan bayarnya lebih banyak gitu kan. Apalagi gak rewel kayak netizen Indonesia tuh apa-apa rewel, gacha. Mungkin seperti itu hanya perkiraanku aja, gak tahu benar atau enggak.
buat teman-teman yang masih belum tahu, terus pingin beli benda ini, yang masih kepingin beli benda ini, aku bilang sih mungkin agak nunggu sampai Xiaomi datengin barangnya lagi, karena Xiaomi berjanji akan menjual stylus dan keyboardnya juga. Dan aku duga di situ akan ada penjualan Xiaomi Pad 5 yang mungkin kloter selanjutnya, mungkin ya, prediksi aja. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin udah nggak tahan, mungkin bisa hunting di toko online. Karena beberapa ada yang jual lebih mahal, memang sih lebih mahal. Tapi ada yang jual, kalau kalian bisa dapat ya, itu bisa dapat di harga 5,1 atau 5,2 atau 5,3. Nah, kalau yang lain-lain bisa sampai 5,6, 5,9 gitu. Nah, jadi kalau kalian udah nggak sabar beli yang di toko online aja, memang lebih mahal ya konsekuensinya. Tapi kalau kalian mau sabar, mungkin kalian bisa tunggu Xiaomi jual di kloter selanjutnya bersama dengan Xiaomi Pen dan keyboardnya itu. Jadi sekian aja informasi buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu duduk perkaranya tuh gimana sih. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa menambah wawasan kita bersama. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya dan bye. Ini memang bagus sih. Apa aja bisa emang. Asik emang ini.